Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan kuliah bersama dosen tamu. Perkenalkan, ini adalah Chef Anton. Iya. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Chef Anton, yang biasa dipanggil ya Chef Anton ya Mbak ya. Seperti itu. Oke, halo, selamat pagi, salam kenal. Oke Mbak Sita. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat brown sauce yang dibuat dari tulang sapi. Mungkin Chef Anton bisa memperkenalkan bahan-bahannya apa saja, Chef? Oke, untuk brown sauce, bahan dasarnya yang paling penting adalah satu tulang, ya. Tulang di sini kita pakai pasti harus wajib tulang sapi. Yang paling bagus adalah tulang sapi bagian skengkel. Tapi so far apapun itu, kenapa kok yang disarankan tulang di bagian skengkel? Karena di sana kadar gelatin atau kadar gelatinnya ini yang paling banyak ada di bagian skengkel. Tapi nggak masalah, ini kita pakai tulang yang seperti ini masih bisa digunakan. Masih aman ya? Masih aman. Terus yang kedua, yang paling penting adalah mirepoix. Apa sih mirepoix? Mirepoix terdiri dari beberapa macam sayuran. Di situ ada onion, ada carrotnya, ya. Terus di sini ada leek. Terus ada daun apa nih Mbak namanya? Lupa saya. Ini namanya apa ya? Seledri ya. Terus dari setelah mirepoix, di situ pasti ada apa namanya? Bumbu-bumbunya, ya, kayak bay leaf, thyme, ya. Terus ada di sini ada lada hitam. Terus yang paling penting setelah dari mirepoix, tulang, terus di situ juga wajib ada tomato paste. Kenapa? Karena tomato paste ini untuk coloringnya, untuk warnanya Mbak Sita, ya. Jadi misalnya saya menyala ya, Chef ya. Oke. Kalau teman-teman di daerahnya susah mencari tomato paste. Oke, tomato paste boleh pakai saus tomat juga bisa, atau sebenarnya tomato paste atau puree tomat ini bisa dipakai dengan tomat segar, Ya. nanti dihilangkan kulitnya seperti bikin tomato kungkis. Oke. Itu bisa dipakai juga. Intinya ini untuk coloring dan dia untuk taste-nya juga berpengaruh. Seperti itu. Karena demi glace ini harapannya dia warnanya lebih kemerah kecoklatan. Biar warnanya menarik. Warnanya menarik seperti itu. Oke. Jadi selain itu juga kita ada tepung. Tepung di sini kita pakai tepung maizena. Di sini fungsinya untuk mengentalkan, tapi bukan mengentalkan secara langsung. Nanti kita proses juga. Terus jangan lupa butter. Butter di sini kita pakai yang paling bagus adalah dari Ancor, unsalted ya. Jadi jangan yang salted, jangan yang asin karena nanti takutnya merubah rasa. Untuk seasoningnya kita pakai cukup lada dan garam. That's it. Kita mulai. Bisa kita mulai? Teman-teman sudah tahu ya tadi penjelasan dari Chef Anton mengenai bahan-bahannya. Ada mirepoix, kemudian ada rosemary, kemudian ada LNP, kemudian ada bay leaf, thyme, ada tomato paste seperti itu. Dan ini kalau misalnya teman-teman susah mencarinya, bisa diganti tomato sauce ataupun tadi dari kita merebus tomat dari tomat segar ya, Chef? Ya, atau tomat kungkis. Oke, tomat kungkis. Mungkin bisa kita mulai dulu. Oke, langkah awal. Oke, ini bisa kita oven atau nanti bisa kita pan, ya. Kenapa? Pertama, si tulang ini wajib istilahnya digosongkan dulu atau diproses dulu. Boleh di oven ataupun nanti menggunakan pan. Yang paling bagus Mbak Sita untuk tulang itu adalah di oven. Ya, kita oven dulu, baru kita pakai untuk membuat demi glace-nya atau brown sauce-nya. Dalam waktu berapa lama, Chef, untuk pengovenan tersebut? Oke, pengovenan tergantung dari jumlah tulangnya sendiri. Tulangnya semakin banyak berarti dia semakin lama. Sebenarnya yang paling dilihat adalah ketika di oven, di situ tadi saya bilang kadar gelatin dia keluar, kadar lemaknya keluar, terus nanti itu jangan dibuang. Jadi ditaruh di bowl, kita oven, nanti dipakai keseluruhan. Jadi minyak-minyak yang keluar dari tulang ini jangan dibuang. Justru itu yang kita pakai nantinya. Yang diambil itu lemaknya ya. Betul, lumak dan mungkin lemaknya semakin banyak, rasanya pun akan semakin gurih seperti betul. Itu proses merejus awalnya seperti itu. Nah, ini kita coba sekarang ini pakai metode yang simple, kita menggunakan pan. Nah, untuk menggunakan pan, ini kita perlu bantuan dari butter. Sebenarnya
jangan terlalu banyak juga karena nanti takutnya oily ya. Pertama pasti wajib butternya dipanaskan dulu. Teman-teman bisa melihat ya teknik kita untuk membuat brown sauce itu seperti apa di sini. Kita yang pertama ini adalah istilahnya menggosongkan dari tulangnya agar keluar dari gelatinnya keluar dari tulang-tulang tersebut. Betul. Nah, ini yang penting adalah prosesnya. Biasanya untuk masakan-masakan Western atau masakan Perancis, dia tidak menggunakan panas tinggi. Maksimalnya biasanya medium pressure ya. Jarang sekali masakan-masakan Eropa Western ini menggunakan panas tinggi. Nah, ini seperti ini proses mensote ya, mensote tulang ini nanti yang paling penting adalah si tulang ini sudah terlihat dia jusnya sudah terlihat keluar, intinya di situ. Jadi kita merejus atau mengeluarkan sari-sari tulang yang di sini. Kalau di tulang itu ada gelatin, ada lemak juga. Nah, di sini tidak perlu kita balik-balik Mbak Sita. Yang paling penting adalah si tulang ini benar-benar kerejus, terus aromanya. Nah, ini bisa di zoom Mas. Yang paling penting adalah ketika si tulang ini disote, itu kita ada sedikit keluar smoke atau asap yang bisa nempel lagi ke tulang. Nah, itu nanti yang membuat si demi glace ini rasanya lebih sedap lagi. Beda kali kalau misalnya setelah dari mentah kita langsung rebus atau kita blanch, itu nanti aroma smokinya nggak ada, dan yang biasanya di situ kurang sedap. Jadi kenapa kok bisa di pan, bisa di oven, itu fungsinya untuk itu juga. Jadi kunci dari pembuatan brown sauce itu ada di saat tulangnya ini disaute ya teman-teman. Betul. Perhatikan ya teknik-teknik step-step yang sudah diungkapkan dari Chef Anton mungkin bisa dicatat di rumah untuk bisa dipraktekkan selanjutnya. Yang jelas saya mensarankan ketika teman-teman nanti praktek harus mencatat, dia harus punya buku saku, yang dimana buku saku ini nanti harus disalin lagi mungkin bisa di laptop atau mungkin di buku besar seperti itu. Karena apa? Ketika kalian nanti sudah masuki ke dunia industri, itu kalian buka lagi buku sakunya. Jadi biar bekal, istilahnya itu kitabnya ya. Istilahnya di situ adalah ilmu dasar kalian yang kalian dapat dari perkuliahan di sini harus dicatat, baik dari hal kecil maupun hal besar. Karena ketika sudah dioperasional itu biasanya lupa Mbak Sita. Biasanya lupa. Oke, teman-teman, Chef Anton ini sekarang sudah menambah ke bidang industri kuliner ya. Sekarang ini sudah tidak lagi sebagai cook, tetapi sudah sebagai konsultan. Jadi teman-teman di sini beruntung sekali mendapatkan dosen tamu dari Chef Anton, karena ketika teman-teman nanti butuh sharing, bisa langsung aja. Biasanya kayak yang tahun kemarin juga sama seperti itu, sharing ataupun nanti kita bisa discuss yang istilahnya tren apa sih yang ada di sekarang ini gitu kan, tren masakan apa chef yang ada di sekarang, itu kalian wajib nanti juga harus update ya, yang penting seperti itu. Jadi kalau jadi dunia industri kuliner ini cukup luas sekali, sangat luas. Dari awalnya dulu dari chef ya, dari betul, chef hotel, kemudian berkembang hingga sekarang menjadi konsultan. Ini areanya tidak hanya di Jogja teman-teman, sudah nasional. Jadi kalau teman-teman mau buka resto bisa konsultasi. Bisa, sangat bisa. Oke, di sini kita udah kelihatan sedikit browning. Jadi di sini bukan dimatangkan, tapi digosongkan. Kenapa tadi saya bilang menyebutnya di tulangnya digosongkan? Tapi ingat, ini saya pakai api simmer, boleh dilihat. Api kecil, tidak besar. Kenapa? Ketika saya kasih api besar seperti ini si tulang justru malah langsung tertutup porinya. Si tulang ini tidak terejus dengan baik. Terus aroma asapnya juga malah justru tidak keluar. Beda kalau saya simmer. Kalau saya simmer, ini pori-porinya ini tidak langsung tertutup, tapi dia mengeluarkan jusnya dulu. Ininya seperti itu. Perlahan, tapi dia bisa keluar semua. Betul. Intinya memaksimalkan biar si kadar gelatin, kadar lemak dari tulang ini bisa biar keluar. Oke. Ini sudah cukup sedikit gosong. Ini ya. Contohnya Mas, untuk ketika kita
kan beda nih. Ketika kita pakai oven atau ini di saute itu indikatornya kan berbeda. Indikatornya, oke. Ketika kita pakai oven itu nanti bakal ada minyak-minyak yang keluar, ya. Minyak-minyak yang keluar yang di bagian tulangnya. Jadi dia lebih glossy, lebih moist lagi. Terus biasanya dari ototnya itu sudah mulai apa ya? Dia sudah mulai mengkeret kalau bahasa Jawanya, Mbak. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Dia lebih kelihatan apa ya? Udah nggak ada bagian sisi-sisi yang mentah lagi. Terus di sini biasanya kayak gini, Mbak Sita. Ini otot di sini, ini yang biasanya dia untuk kadar lemaknya, ya. Lemaknya keluar, kenapa dia terus bisa glossy, bisa mengkilap seperti itu. Nah, yang kita ambil itu di bagian gelatin itu keluar dari sini, dari tulang yang tulang muda. Itu kadar gelatinnya paling tinggi, dan itu kalau kita bikin yang classic demi glace itu kenapa dia bisa sampai kental seperti itu, karena gelatin ini dia bersifat mengentalkan juga seperti itu. Oke, ini sepertinya sudah cukup. Nah, setelah ini kita bisa langsung memulai. Yang paling awal, Mbak Sita, jangan lupa wajib menggunakan mirpoa. Mirpoa atau sayur-sayuran ini berfungsi untuk memberi aroma segar dari si demi glace, kaldunya, brown sauce-nya tadi. Oke, ini bisa boleh dibantu, Mbak, dikupas. Terus biasanya kalau saya di industri yang saya pakai bukan di bagian daging dari si daun bawangnya ini, tapi yang saya pakai hanya di bagian daun atas. Nah, ini Mbak Sita, ini bisa saya pakai untuk bahan makanan. Biasanya kan ini daripada dibuang, ini yang akan kita pakai. Jadi wajib diperhatikan untuk membuat saus, kita jangan banyak menggunakan main ingredient. Kenapa? Karena ini yang kita sebut, kita harus save cost, ya. Bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat si demi glace ini sebenarnya cukup bahan-bahan sisa. Misalnya kulit dari wortel bisa dipakai nggak? Bisa. Itu nanti bisa dipakai. Terus bawang bombay, kulit bawang bombay bisa dipakai nggak, Chef? Bisa. Seperti itu. Karena kulit bawang bombay ini juga sedikit banyak dia berpengaruh juga untuk rasa dan aroma. Oke, Mbak Sita, di sini pertama masuk dulu si tulangnya masuk dulu ke dalam pan. Ini dimasukkan dulu, karena ini tadi sudah kita saute, jadi nggak perlu kita nambahkan butter lagi. Oke, yang perlu diingat tetap gurih. Nah, ini Mbak Sita, itu di situ ada minyak, ya. Ini minyaknya. Tadi kalau kita pakai butter jelas ada minyaknya, tapi untuk minyak si tulang ini beda. Nanti dia minyaknya lebih kotor. Nah, ini kotor ini bukan nggak bisa dipakai. Justru itu yang kita pakai. Jadi ini bisa dituang, Mbak Sita. Oke, ini saya tuangkan langsung. Langsung dituangkan. Nah, jadi kalau gurihnya dari sini ya. Betul. Jadi itu wajib harus dipakai. Nah, ini kita pakai hanya di ujungnya. Kita masukin. Terus wortel yang kita pakai itu di bagian ujung juga. Seperti ini. Jadi yang bagian atasnya ini bisa kita pakai untuk bikin capcay, bikin sup, macam-macam. Wortel ini disaute dulu, boleh dinyalakan, Mbak Sita. Ya, setelah wortel baru kita masuk ke. Nah, kalau di bagian seledri yang kita pakai bukan di daunnya tapi di batangnya. Karena batang seledri ini kan nggak kita pakai untuk membuat makanan nih. Jadi yang kita pakai batangnya. Boleh dikasih daunnya sedikit. Oke, boleh diaduk, Mbak Sita. Oke, untuk seledri ini cukup seperti ini. Kalau mau dia lebih ini bisa dipatah, ya, dipatahkan baru dimasukkan. Harumnya sudah ada kelihatan. Udah kelihatan ya, Mbak, ya. Udah kelihatan. Terus dari onion ini cukup 1/4 saja, karena kita hanya menggunakan kurang lebih 1,5 liter ya kapasitasnya. Ini 1/4 seperti ini cukup. Oke, saya masukkan. Ini sekaligus saya pakai di bagian kulitnya.
ujung bawah, ujung atas kita pakai. Oke. Setelah itu Ini tetap diaduk teman-teman. tetap diaduk biar dia nanti sedikit layu dan rata. Setelah itu baru apa ini langkah selanjutnya? Kan gitu Mbak Sita. Ya. Yang paling penting kita harus menggunakan berapa bahan yang diantaranya rosemary, bay leaf, dan thyme. Boleh nggak ditambahkan oregano? Boleh, tapi nanti belakangan ketika sudah jadi. Ya, kenapa Chef? Kenapa? Karena Akhir. kenapa di akhir untuk oreganonya? Karena biar oregano ini bumbu wajib selain thyme dan rosemary, dia bumbu wajib yang akan lebih mengundang selera lagi, rasanya lebih enak lagi kalau ini di akhir karena apa? Lebih kuat nantinya jatuhnya. Seperti itu Mbak Sita. Oke, ini kita pakai kurang lebih dua buah atau 2 helai aja. Untuk rosemary-nya, oke, nanti gimana Chef? Karena kan ini kita online ya. Yang penting adalah dilihat dari aromanya. Kita lihat aromanya ketika kita memasukkan tadi kita masukkan bay leaf, itu ada sedikit perubahan nggak? Sudah ada perubahan. Ada perubahan ya. Setelah Karena itu ini membuat wangi bay leaf teman-teman. kalau bay leaf itu kalau di masakan Indonesia dia semacam Daun salam. daun salam. Oke, ini kita pakai rosemary secukupnya. Saya cuma ngambil seujung aja ya. Kita pakai seujung aja. Setelah itu baru masuk ini thyme. Teman-teman harus perhatikan apinya. Saya menggunakan apinya tidak terlalu besar ya, Chef. Betul. Karena tadi kita sudah mensaute tulangnya, kemudian kita pindah di sini. Oke. Ini thyme juga cuma seujung aja. Oke. Tambahkan dikit lagi. Nah, sekarang Bu Sita, ketika sudah masuk thyme, sudah masuk rosemary dan bay leaf, apa yang dicium dari Bu Sita? Ini baunya beda. Sudah beda ya, sudah harum. Terus yang ada sedikit bau ke saus-saus ketika seperti kita beli stick seperti itu ya. Oke. Ini udah kecium. sudah tercium ya. Nah, ini setelah ini baru kita masukkan tomato paste. Tomato paste di sini. Oke, ini sendoknya. Kita karena ini hanya kurang lebih 2 liter sampai 1,5 liter, kita cukup menggunakan ya kurang lebih 1 sendok makan seperti ini Mbak Sita. Oke, karena ini pekat sekali, jadi dia kalau misalnya segini saya bisa pakai untuk kurang lebih 10 liter. Irit 10 juga liter. sebenarnya ya. Sebenarnya cukup ngirit ya. Oke. Kita tambahkan dikit lagi. Kalau sudah, untuk seasoningnya nanti belakangan ya, untuk seasoningnya nanti belakangan. Oke. Setelah masuk baru kita kasih si tepung. Nah, ini agak berhati-hati untuk memberikan tepung ke demi glass, jangan sampai dia grudel. Jangan sampai Teman-teman di rumah bertanya-tanya nih saya, kenapa kok nggak pakai air? Kenapa nggak pakai air? Airnya belakangan. Airnya belakangan. Airnya belakangan. Kenapa? Karena bahan-bahan ini biar termasak sempurna dulu, baru nanti kita kasih air. Biar aromanya. Tanya nih, kok nggak ada airnya ya? Oh, airnya belakangan. Buat saus. Airnya belakangan. Nah, kalau untuk metode kita menggunakan maizena, itu sebenarnya metode modern. Kenapa? Kalau kita tanpa menggunakan tepung maizena, nanti mengentalnya sangat lama, membutuhkan waktu kurang lebih dari 5 jam. Tapi kalau kita menggunakan tepung maizena, itu fungsinya untuk mempersingkat waktu agar si demi glace ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam sudah bisa kita gunakan. Oke, ini untuk menggunakan tepung harus rata. Setelah tepung maizena, langsung kita siapkan air. Tetap diaduk. Kita menggunakan tepungnya tadi langsung di sini. Oke. Biar dia rata, kita harus aduk terus. Oke. Oke, sudah Mbak. Nah, karena apa kok langsung harus wajib air langsung masuk? Karena si tepung ini kalau misalnya kena panas takutnya nanti dia langsung gosong Mbak. Kalau gosong aromanya pasti jadi jelek. Nah, ketika masuk air langsung tuh kelihatan Mbak Sita, coba dicium aromanya sudah ngeblend semua ya. Ya. Nah, berarti teman-teman harus perhatikan ketika sudah memasukkan tepung, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, triknya seperti itu. Oke. Kurang lebih kita kasih 3/4 dari si panci ini.
Nah, oke, kalau sudah, ini wajib kita simmer, wajib kita kecilkan apinya, boleh di zoom mas. Api yang di settingan kompor paling kecil, kita lihat apakah dia cukup atau biasanya kurang kecil. Jadi settingannya biasanya kita manual. Bisa nggak? Nah, lebih kecil dari, mati ya. Oke, sebentar. Nah, oke, sebentar. Oke, jadi kecil sekali. Kita yang paling bagus nanti si brown sauce ini, karena ini kecil, ini kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam. Seperti itu. Nah, chef gimana seasoningnya, gitu kan? Seasoning ini kita pakai kalau sudah nanti kita saring. Setelah kita saring, sudah bersih, baru kita seasoning. Kenapa? Yang paling penting seasoning di belakangan karena biar nanti kita tahu asinnya mau seberapa. Kalau di basic sausnya sudah asin, nanti makin asin lagi Mbak Sita. Jadi seasoning ini kalau ini sudah jadi baru kita seasoning. Berarti jangan lupa tes rasa ketika sudah disaring, baru nanti kita akan seasoning menggunakan lada dan juga garam. Betul, seperti itu. Jadi jangan sampai yang namanya basic itu pasti dia plain secara keseluruhan dulu. Baru nanti kita seasoning setelah kita mau pakai. Seperti itu Mbak Sita. Oke. Untuk pembuatan kita simmer dulu selama 1 jam. Teman-teman nanti bisa melihat hasilnya seperti apa sambil kita nunggu. Kita akan beralih pada beberapa tahapan yang lainnya. Ya. Oke, kita tunggu sampai nanti 1 jam ke depan. Sementara itu kita mungkin bisa prepare lagi untuk materi selanjutnya Mbak Sita ya. Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat steak daging sapi yang akan kita padukan dengan brown sauce yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Ini ada Chef Anton yang akan memandu kita. Monggo Chef. Oke, sebelum kita membuat steak, tadi kita udah membuat saus brown sauce-nya. Nah, ini kebetulan sudah lebih dari 1 jam. Alhasil saya kasih lihat dulu. Kita matikan. Terus apa sih yang dimaksud brown sauce dan apa sih yang dimaksud dengan demi glace? Nah, ini tadi warnanya sudah mulai coklat. Sudah bagus ya? Sudah bagus, sudah oke, tapi dia masih belum di seasoning ya. Nanti kita seasoning dulu. Nah, di sini aroma sudah cukup strong ya, karena baunya sudah kelihatan sekali. Karena apa? Proses smoky-nya, prosesnya sudah benar. Sudah cukup lama sudah ya? cukup lama. Ini cuma kita memakan waktu sekitar 1-2 jam, padahal kalau kita membuat biasanya dengan teknik yang biasa berapa lama, Chef? Oke, untuk brown sauce itu biasanya 4 jam. Ketika brown sauce ataupun kita membuat demi glace itu bisa glacis, karena glacis itu dari 8 liter hanya dibutuhkan sekitar 1 liter yang kita ambil, itu bisa sampai 8 jam. Nah, 8 jam ya? 8 jam, karena tadi kita udah pakai maizena di awal, itu membantu proses pengentalannya juga. Oke, lanjut. Harus diingat teman-teman, ketika kita memasaknya selama waktu 8 jam ataupun dengan waktu yang 1 jam, tetap harus diperhatikan apinya harus yang simmering. Ya, harus kecil, harus simmer, benar-benar simmer. Jadi nggak boleh api sedang ataupun apalagi api besar. Kalau api sedang aja, sedang itu kan dia masih masih sangat panas. Jadi memang harus benar-benar simmer. Oke, kita lanjut. Apa yang akan dilakukan pertama kali? Apa yang dilakukan pertama kali? Untuk kita membuat steak, di sini kebetulan ada sirloin steak. Apa sih sirloin itu, gitu kan? Sirloin itu adalah daging yang dipakai untuk steak. Biasanya dia teksturnya lebih banyak lemak. Nah, seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ini lemaknya. Ini juga lemaknya. Itu sirloin. Ada di bagian mana sirloinnya, gitu kan? Ada di bagian sapi yang dia lebih ke dekat perut dan di di dekat daging pangkal paha, ya, seperti itu. Nah, beda dengan tenderloin. Tenderloin ada di daging kalau kita lihat di bagian ininya itu ada di dalam. Jadi di dalam antara pangkal paha dan di bagian punggung, seperti itu. Oke. Ini sirlo, sebelum kita olah, tolong dikenalin.
Daging sapi yang baik sama juga halnya dengan daging unggas. Dia biasanya bukan dari bau dulu, tapi dari teksturnya. Teksturnya tidak kempal, ketika dipencet nggak kembali, tapi nggak harus kembali seutuhnya. Jadi dipencetnya itu dia nggak yang nggak yang lembek, jadi harus kempal. Kedua, dari warna. Seperti apa, Chef? Seperti apa? Warnanya kalau sudah biasanya itu kalau saya bilang daging sapi segar, ketika kita diproduksi itu warnanya hijau, wah itu udah pasti kita nggak bisa pakai lagi. Karena yang paling penting adalah biasanya dia semacam mengeluarkan minyak, jadi lebih glossy. Terus nanti warnanya baru hijau. Setelah hijau menjadi biru. Nah setelah biru, iya, setelah biru itu nanti terus keluar aroma busuk. Jadi secara fisik dulu kita lihat seperti itu. Jadi tidak beraroma busuk dulu, tapi ke warna dulu. Warnanya menjadi hijau, setelah hijau menjadi biru, gitu. Setelah biru baru busuk. Oke, kalau sudah kita coba. Hari ini kita pengen bikin steak ya. Sebelum kita bikin steak, langkah pertama yang paling penting adalah prepare dulu sausnya. Oke, sausnya teman-teman sudah merebus sebelumnya ya. Jadi gini, di sini kita tinggal memprepare men-seasoning tadi. Men-seasoning karena kenapa? Karena basic saus tidak boleh ada rasanya. Nah, kenapa kok di belakangan chef? Karena kita tergantung dari kebutuhan. Nah, ini warnanya udah bagus banget. Tadi kurang lebih 1,5 liter. Itu jadi berapa mili sih gitu? Kita lihat. Dari jadi 1,5 liter itu alhasil sekarang tinggal kurang lebih, coba bisa kita dibantu untuk tempatnya biar lebih kelihatan lagi, karena dari 1 liter itu hanya mungkin sekitar 1 gelas atau kurang lebih 300 mili. Kita lihat. Oke, boleh pakai cup atau mungkin pakai jigger. Nah ini ya, tadi katakanlah tadi kita pakai 1,5 liter. Di sini tertera 1,5 liter. Ya, 1,5 liter ketika kita sudah simmer, sudah ini kurang lebih ini paling sekitar 300 mili. Nggak ada. Malah nggak ada. Ya, segini. Ya. Nah, ini sangat-sangat ekspensif, sangat mahal sekali, ya. Tapi aromanya ini bisa dikatakan ini juaranya brown sauce. Klasik brown sauce. Bagus ya. Warnanya bagus, browning, dapat browningnya, dapat flavornya seperti itu. Ketika dipadukan dengan daging steak, kemudian dengan kondimennya sudah Itu udah menimbulkan warna yang cukup menarik nih. Betul. Oke, sekarang sebelum kita pan. Oke, sebelum kita pan si daging, kita buat dulu si sausnya. Kita seasoning dulu Mbak Sita. Oke, langkahnya cukup mudah karena ini tadi sebenarnya sudah jadi. Tinggal kita sekarang adalah prosesnya adalah memberi rasa, gitu ya. Api wajib kecil, jangan terlalu besar. Setelah itu tinggal dituang. Chef, boleh nggak kita kentalkan lagi? Boleh, kalau pengen yang lebih kental. Nah, kalau sudah tinggal di sini kita seasoning dengan lada, ya. Mbak Sita boleh dibantu untuk seasoningnya. Ini cukup mudah dan cepat. Nah, lada dan garam saja. Mungkin kita bisa mulai dari ini ya, garamnya sedikit dulu, karena nanti kita tes rasa juga. Jadi kalau sudah oke, baru kita matikan. Nah, kekentalannya seperti ini masih basic. Boleh dikentalkan lagi, tergantung dari selera. Ada yang suka lebih kental, ada yang suka original, yang istilahnya nggak terlalu kental juga ada. Monggo, nanti teman-teman pengen yang mana. Oke, seperti ini sudah kita matikan. Saus sudah jadi. Tinggal kita prepare dagingnya. Nah, daging Mbak Sita juga sama. Saya cuma pengen menggunakan standar seasoning. Standar seasoning itu boleh Mbak Sita dibantu. Nanti hanya ada Lee and Parent sauce atau LMP, ya. Seperti ini LMP.
Ini Ya. rasanya seperti apa sih? Teman-teman wajib nanti sekiranya belum pernah mencoba atau belum pernah pegang bumbu seperti ini harus dicicipin. Jadi teman-teman tahu nanti rasanya seperti apa. Ini cukup strong, jadi ini cuman sekitar Dikit aja ya? sekitar seujung sendok teh. Ya, kita Boleh rata-rata. diratain Mbak, saya boleh dibantu, pakai tangan aja. Ya seperti ini. Setelah itu bagian sebelahnya juga ya seperti ini. Nah kalau sudah rata, karena ini tadi liquid, yang kedua adalah yang keringnya Mbak Sita. Mbak Jadi kita mau mulainya dari yang cair dari dulu. yang cair dulu. Oke, Setelah itu ini baru apa, ya? yang ini Mbak Sita. Lada. Lada dulu atau mungkin garam dulu boleh. Oke. Sudah ya? Sudah. Balik. Diratakan. Balik lagi. Cukup Oke. simpel ya, Chef ya? Simple banget. Western itu bisa dikatakan dia lebih mengutamakan original taste dari setiap bahan baku. Jadi tidak suka penambahan-penambahan lain. Taruh di atas. Oke, cukup. Diratakan lagi. Oke, baliknya. Oke, cukup. Oke, Ini sudah dibumbuin. Sudah dengan dibumbuin. LSI, kemudian dengan lada dan satu lagi dengan garam. Oke, setelah itu siapkan dulu. Nah, yang paling baik adalah si daging harus kita rest dulu, kita istirahatkan dulu. Jadi ini kita tunggu dulu. Mm-mm. Kita marinasi. Kita Berapa lama? yang bagusnya itu adalah 30 menit. 30 menit. Oke. Kita nyalakan dulu kompornya. Nah, untuk teknik grilling steak itu menggunakan api apa, Chef? Api medium. Ya. Tidak. Kenapa, Chef? Kenapa? Karena kalau kekecilan juga nanti malah jadi alot, kepanasan jadi gosong. Ya. Ya. Terus menutup ya? Menutup porinya. Ya. Jadi api medium yang kita pakai itu fungsinya agar si daging ini bisa matang sempurna. Ya. Oke, kita stick yang di pan, bisa juga di grill ataupun di oven juga bisa. Nah, karena kita metode pan, menggunakan butter ya? kita gunakan butter. Oke, langkah awal. Kadang nih, Chef, butter itu susah ditemuin karena ada yang harganya mahal, kemudian susah juga ditemuin di supermarket. Nah, itu ada nggak solusinya? Bisa kan kita menggunakan mentega? Bisa menggunakan mentega, bisa menggunakan minyak, tapi nanti tergantung dari selera. Karena kalau bagaimana? Ketika menggunakan butter yang seperti ini flavornya, aromanya dia lebih bagus, terus hasilnya juga lebih maksimal. Ketika menggunakan minyak nanti dimakan oily kurang enak. Oil dari butter ini beda. Beda ya. Beda. Lalu Butter dan mentega. bagaimana dengan tingkat kematangannya? Oke, tingkat kematangannya kita ada mengenal rare, medium, well done. Ya, sebenarnya ada 5. Rare, medium well dan well done. Caranya yang paling mudah adalah dari 5 jari. Oke, dari 5 jari gimana Mbak Sita? Kalau seperti ini, medium atau rare? Tingkat kekerasan. Oke, kita matikan dulu deh apinya. Tingkat kekerasan itu menentukan dari tekstur kematangan daging. Kalau kita seperti ini, kita pencet tangan kita, dia masih agak empuk. Itu berarti dia sudah medium rare. Rare-nya gimana, Chef? Rare-nya seperti ini. Semua bagian atau orang gemuk, orang kurus kalau dipencet sama. Jadi kekenyalannya sama, ya. Ketika Mbak Sita pencet di sini, udah mulai agak keras. Ya, ini kalau kita seperti ini udah medium rare. Seperti ini rare. Medium rare seperti ini. Ini masih mentah. Ini medium sudah agak lebih matang. Seperti ini, jari tengah yang kita katupkan dengan ibu jari itu medium. Sudah semakin keras ya. Terus jari manis. Ini medium well. Medium well done. Ini sudah semakin keras. Ketika kelingking kita katupkan ke jempol, itu sudah menjadi well done karena ini sudah sangat keras. Seperti itu. Jadi triknya nanti kita pen terus kita lihat aja pengennya apa. Jadi kita lihat kita samakan dengan tangan kita, ilustrasinya dengan tangan kita. Oke ya, kita mulai ya Mbak Sita ya. Oke, ini udah cukup panas.
Yang paling penting adalah daging, ya, jangan dibolak-balik, cukup satu kali balik, Oke, boleh dibantu Mbak Sita? Tunggu dulu ya, Chef, ya. Ditunggu dulu ya. Kita lihat. Nah, di sini Mbak Sita, ketika seperti ini, Ya. kita coba dari sekarang. Ini seperti ini sama nggak Mbak Sita? Oh, kita harus pakai tangan kita. langsung, ya? Harus kita langsung kita seperti ini. Sama nggak? Sama. Ini Sama masih ya? mentah. Masih mentah. Ya. Ini kita balik, kita sajikan itu rare. Oke. Oke ya, tapi kita mau sekarang Mbak Sita mau kematangan yang gimana? Mungkin kita lihat satu Medium? ya, Chef, ya. Oke. Jadi dari rare, kemudian nanti dari medium, itu seperti apa? Oke. Karena kalau orang Indonesia mungkin rata-rata favoritnya lebih ke well done ya. Lebih ke medium well kali ya Mbak, medium well. Sekarang apalagi lebih banyak lagi adalah ke medium sebenarnya. Lebih apa ya? Karena medium itu semakin dia tingkat kematangannya di awal, daging lebih empuk. Seperti itu. Lebih juicy. Oke, ini sudah mulai terlihat Mbak Sita. Oke. Ya, di pinggirnya sudah mulai putih ya. Itu nanti Baru boleh dibalik. tapi tunggu dulu. Ini nanti kita, karena kalau ini kita angkat, kita tiriskan lagi, sudah tidak baik lagi nanti kematangannya. Nah, ini kita coba ke medium well. Medium well itu seperti apa karakteristiknya, kita lihat. Pakai jari tengah. Jari tengah medium well kan seperti ini. Coba Mbak Sita sekarang dilihat. Ini sudah mulai mengkeras. Ya, sudah mulai mengeras. Itu nanti itu masuk ke medium well. Kenapa? Karena di sini dilihat ini si daging sudah mulai memutih. Nah, medium rare itu kan dia darahnya sudah mulai menguning. Menjadi pink. Bukan darah segar lagi. Ya. Nah, kalau ketika kita balik, kita angkat itu jadi medium rare. Medium rare. Oke. Sekarang ini kita lihat. Lagi ya. Ya, darah sudah keluar. Ya. Ada cairan yang keluar. Ada cairan yang keluar, darahnya sudah keluar. Kita jadi ke yang jari tengah. Ini udah ke medium. Sudah agak mengeras. Sudah sama ya. Sudah sama, dan ini sudah keluar ya. Sudah keluar darahnya. Jadi kalau udah medium itu dia sudah tidak ada darah lagi. Darahnya sudah keluar. Jadi kalau kita balik, kita proses, darahnya sudah hilang. Kalau tadi kita ambil, kita taruh, dipotong rare, itu berarti masih ada darah. Kalau medium rare, dia darahnya sudah mulai menghilang, tapi masih ada sedikit darah. Teman-teman mungkin bisa dilihat. Di sini ada cairan yang keluar. Dia keren. Ya, ini darahnya sudah keluar, itu dia tandanya sudah mulai medium. Seperti itu. Ini boleh dilihat tadi seperti tadi, ini sudah apa ya, sudah mengeras. Oke. Kita lihat lagi, ini sudah agak keras lagi nih. Ini sudah berarti dia menjadi ke medium well. Dan ini bisa dilihat ya, sudah mulai pinggir-pinggirnya. Sudah mulai memutih. Boleh saya balik? Boleh, sudah mulai dibalik karena ini sudah masuk ke medium. Saya bantu Mbak Sita. Nah, ini sangat cantik sekali, ada garisnya seperti itu. Tekniknya kalau pengen garis itu terlihat lebih ini lagi, kan itu ada yang garis-garis hitam itu bisa kita buat menjadi segitiga. Setelah kita agak miring, kita luruskan, itu nanti ada tekstur lagi seperti itu. Nah, ini aromanya Mbak Sita boleh dilihat. Ini sekarang kita lihat ini sudah menjadi medium well done, sudah sampai di jari manis. Ini sudah lebih keras lagi dari tadi, seperti itu. Nah, ini tingkat kematangan yang bisa dikatakan yang paling disukai orang-orang Indonesia seperti ini. Ya, ini medium well, sudah menjadi lebih keras ya, seperti ini. Kita lihat Mbak Sita, kita samakan medium well di sini. Sama ya? Sama persis ya. Ini masih ada empuk-empuknya, tapi sudah lebih keras daripada sebelumnya. Betul, karena sisi sebaliknya sudah kita bakar, otomatis porinya sudah menutup, dagingnya sudah mulai matang. Seperti itu. Oke. Nah, gimana untuk medium well? Medium well nanti kalau kita potong, harusnya dia sudah tidak ada darahnya lagi, tinggal istilahnya garis liner pink seperti itu, merah-merah seperti itu. Itu medium well
medium, yang medium well nanti sudah putih semua. Oke. Nah, kadang menemukan stick yang sulit sekali dipotong. Itu kenapa, Chef? Kenapa? Masakannya terlalu besar apinya atau bagaimana? Bisa jadi satu karakteristik dagingnya. Oke, ini saya taruh sini ya Mbak Sita ya. Karena ini sudah matang, bisa dilihat sisinya sebaliknya. Ini sudah matang, ini udah medium well. Ya. Kita coba potong dulu, nanti baru kita plating, terus kita kasih saus ya Mbak Sita ya. Oke. Itu bisa di sini. Oke. Tadi kita menghendaki medium well done. Otomatis sekarang kita lihat dagingnya. Dia harusnya sudah nggak ada merahnya lagi. Ya, sudah nggak ada merahnya. Oke, di sini udah memutih semua. Karena medium well itu tingkat kematangannya sudah maksimal sebenarnya untuk ukuran steak di Indonesia ataupun di luar itu seperti ini. Jadi sudah mulai memutih Mbak Sita, ya. Sudah bagus ya. Sudah bagus. Terus tadi bilang chef kok susah dipotong. Satu, pemilihan dagingnya. Kedua, teknik memasaknya. Kalau teknik memasaknya dia overcook atau well done itu pasti alot. Nah, karena apa? Seperti itu ya, Chef. Karena kita daging dari mentah. Jadi so far pasti harus menggunakan teknik-teknik yang benar. Oke ya, kita plating ya Mbak Sita ya. Boleh. Kita plating seperti ini. Oke. Ini cantik sekali ya. Masih ada juicy-nya. Juicy-nya masih ada. Belum terlalu kering. Oke, yang paling penting membuat steak tadi saya bilang tidak boleh dibalik dan tidak boleh ditekan. Intinya itu yang paling harus diperhatikan. Ketika kita buat steak ditekan, jusnya hilang, akhirnya jadi alot. Itu metodenya. Oke. Ketika Kenapa harus dipukul-pukul? Kenapa harus dipukul-pukul? Kalau dipukul-pukul itu menghancurkan serat. Tapi untuk yang kali ini kita tidak. Tidak, Ya? karena ini original steak ya seperti ini. Oke. Dipukul itu untuk steak yang di breading biasanya. Oke, dan tidak untuk sirloin, itu untuk tenderloin. Oke. Gitu, Jadi oke? itu intinya teman-teman di sini bisa lihat. Silakan. Masih ada cairannya, Cairannya, juicy-nya, seperti seperti ini. Kemudian tidak terlalu matang sekali, jadi ini masih bisa dipotong, tidak alot. Nah ini tadi sudah dicoba dengan chef dipotong dan dagingnya lembut ya, seperti itu. Mudah sekali untuk Mudah memotongnya. Oke, setelah itu kan kita tadi sudah bikin saus nih Mbak. Nah ini sangat cocok untuk Ini brown sausnya tadi. brown sausnya tadi ini ya sudah di seasoning, simple, tinggal kita taruh di atasnya. Tinggal kalau misalnya teman-teman merasa ini kok kurang kental, ya, boleh dikentelin. lagi. Bebas. Ini teman-teman, ada suka yang lebih encer chef, boleh. Yang penting rasanya otentik, brown sausnya sudah dapat. Seperti ini, tinggal disote sayuran, taruh di sebelahnya, dicit. Ini tinggal Jadi dikasih kondimennya, kondimennya, seperti itu, tinggal dikasih kentang, kemudian wortel, buncis juga bisa. Kita blend, sote dengan butter, taruh di sebelahnya, sudah jadi menu steak yang recommended untuk teman-teman aplikasikan. Gitu Mbak Sita. Oke, untuk hari ini. Mungkin yang di sini sudah ngiler. Udah ngiler nih kameramannya, udah ngiler, udah nggak bertahan ini kayak. Ya. Oke, yuk kita habis ini kita coba, monggo Mbak Sita, boleh terima dicoba kasih. di rumah ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Mbak Sita. Dadah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.